Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di channel ini. Dan sebelum sama-sama kita membahas topik ini, mari terlebih dahulu kita simak satu cuplikan video berikut ini, karena ternyata teman-teman kita yang ada di luar negeri juga ikut memberi respon terkait dengan dinamika dari kasus meninggalnya Brigadir Joshua, seperti yang kalian semua perhatikan di layar. Dan langsung saja kita simak bersama. Sudah mulai terang, apalagi CCTV kan nomor 1 seharusnya. Ya, apakah necessary, apakah harus kata dibongkar lagi? Kalau memang sudah itu dibukakan kan itu dipercepat. Satu, kedua, sekarang ini mainstream yang otoritas itu sudah pada ompong. Contohnya Pak Karni Ilyas. Pak Karni Ilyas siapa nggak tahu dengan ILC-nya, dengan yang paling, ya maaf ya, bukan mengecilkan diri. Kita ini nggak apa-apa di Pak ya. Kemarin itu ada Mas Ito dengan Saur siapa tuh? Saur Siagian. Yeah. Ya. Baru 10 menit saja itu sudah, maaf ya, saya Pak mantan Barreskrim itu udah kaku mukanya nih. Ya, udah kaku mukanya. Ya, Pak Saur baru 5 menit dia berbicara langsung. Kita selesaikan. Bukannya baru permulaan katanya, kata Pak Saur itu. Sudah diselesaikan. Artinya apa? Sudah gemetar ya, sudah pada ompong. Biasanya karena ELC itu langsung keluar dengan gagahnya, dengan otoritas yang nggak berani. Nah, itulah kesempatan kita memviral-viralkan. Tadi saya dapat poin yang luar biasa dari Mr. Jack ini. Ya, dari Mr. Jack ini. Ya, bolehlah kita berbicara detail updating ya. Tapi kalau nanti diulur-ulurkan, nanti dampaknya kepada dampaknya ke otopsi itu juga akan berubah, walaupun ya ahli juga nggak penting. Nah, whole picture-nya sekarang ini kan diangkat para ahli intel jenderal. Nah, itu dipertaruhkan kita nggak pusing lah, banyak orang pintar. Tapi kan Pak Hendro selalu bicara kejujurannya. Nah, kalau sekarang mereka orang pintar tidak ada hasilnya kan integritasnya jatuh. Nah, sekarang ini kita berapresiasi Pak Presiden. Mari kita dorong supaya apresiasi. Nah, integritas Pak Presiden juga dikencangkan, karena kembali lagi sekarang ini pun banyak kita stop bola liar. Apanya yang bola liar? Yang resmi, yang liar sekarang kita lihat kan. Yang resmi, yang liar sudah kelihatan. Bahkan ada tagar tadi diberitakan dari awal. Tagar katanya tangkap saja Pak Ferdi-nya, itu sudah menjadi tagar, sudah bersuara mengaum-ngaum. Mari kita mengaumkan lagi. Nah, sekarang fokus ke sana. Nah, jadi kembali lagi, saya tadi dibilang Pak ini jangan bawa Firman dulu katanya. Oke, saya akan lebih purgal lagi kalau nggak bawa Firman lagi. Oke, mantap. Jadi dengan begitu ya, ini memang harus dirubah paradigmanya. Sekarang paradigma dibukakan semua, sehingga yang selama ini kalau berbicara nama baik ya, sebenarnya udah nggak ada nama sih ya. Perjuangan polisi sebetulnya seharusnya baik polisi itu, tapi kan kita tahu semua sudah ini. Nah, sekarang kembali lagi kita membawa ini dengan Pak Jokowi dengan misinya itu, kita menggembar-gemborkan itu kan sesuatu itu saya melihatnya, saya bukan bernubuat nih, nanti saya dibilang nabi, tapi naluri saya berbicara ini ada rahasia negara yang sedang dibongkar ya, dan mereka tidak mau ada bola liar. Karena apa? Karena sekarang ini saya percaya, saya dukung, bukan pribadi ya. Pergerakan ini adalah momentum yang luar biasa supaya dibuka ke akar-akarnya. Kalau diselesaikan masalahnya, ya sudah, jangan diotopsi, sudah selesai. Ya, harus ke akar-akarnya supaya nanti nggak pada muncul lagi, harus dibukakan sampai ke akar-akarnya, baru nanti instansi kepolisian murni, walaupun tentunya kita akan nggak bisa mengharapkan sempurna ya, selalu ada. Nah, ini kan suatu momentum yang luar biasa. Makanya kuncinya viralkan, dan terima kasih Pak Mr. Jack ya. Mari kita viralkan. Inilah presiden kita, presiden saudara, saya sudah diaspora ya. Presiden Indonesia yang luar biasa. Karena di luar negeri ini Indonesia negara yang toleran katanya. Ternyata di dalam negeri sendiri banyak yang masalah. Nah, jadi kembali lagi, ayo kita viralkan saja. Langsung integritas presiden, integritas Pak Tony, saya tambahin sedikit dulu. Dari awal saya sudah berbicara, saya tidak akan percaya kalau CCTV itu tidak kelihatan. Cuma dalam problem ini, sekarang CCTV kelihatan. Yang megang siapa? Gampang sekali loh itu untuk memotong-motong itu.
Exactly. Nah, ini problemnya, yang megang ini independen atau gimana gitu loh. Iya. Jadi jangan kita terpaku akan ini. Pertanyaan pertama saya nggak mau tahu itu kejelasannya kalau nggak terbongkar semua jalur keluar masuk lalu lintas dalam rumah itu. Betul. Tidak ada arus lemah bisa disambar petir. Nggak usah berbohong mereka. Iya. Nah, nah itu dia teman-temannya. Jadi memang banyak banget kemudian respon di kalangan masyarakat terkait dengan kasus ini. Ya bahkan teman-teman kita yang ada di luar negeri pun tadi ini penjelasan dari Pak Tony Bastaman yang beliau juga intensif memberikan pendapat karena saya lihat beliau ini beberapa kali ya ada di sesi live di Pak Hendo ini teman-temannya Pak Hendo Firleso. Ya beliau juga kerap kali hadir memberikan pendapat ataupun pemikiran terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Joshua ini. Nah teman-teman memang pada akhirnya ini diharapkan harus dibuka seterang-terangnya supaya informasi yang beredar ke publik itu adalah informasi yang benar, informasi yang valid, yang tentunya bisa dipercaya. Saya pikir teman-teman ini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi ya, karena banyak orang, banyak pihak sudah memberikan pengamatan dan penilaian. Apalagi kita ini berada di era media sosial yang mana masing-masing orang bisa menalar informasi yang benar, informasi yang bisa dipercaya. Jadi pada akhirnya yang dibutuhkan adalah ungkaplah dengan sebaik dan sejujur-jujurnya. Nah tadi beliau Pak Tony Bastaman mengomentari beberapa hal, bagi saya silakanlah itu ya, itu kan opini ataupun pendapat beliau terkait dengan pengamatannya ya terhadap sesuatu yang sebagaimana tadi sudah disampaikan. Tapi yang mau saya sampaikan pada sesi ini teman-teman, ya kita melihat banyaknya pendapat, banyaknya penilaian terkait dengan kejadian ataupun peristiwa di balik dari meninggalnya Brigadir Joshua ini yang memunculkan banyak ya penafsiran. Dan kemudian ya teman-teman tadi juga disampaikan ya memang beberapa hari yang lalu itu sempat trending di Twitter, itu katanya tagar tangkap Verdi Sambo ya, tapi ya sampai sekarang teman-teman saya nggak tahu apakah masih trending atau bagaimana, tapi beberapa hari yang lalu itu cukup ramai di Twitter memang terkait dengan hal seperti itu. Nah artinya begini ya, dengan adanya upaya-upaya seperti itu yang dilakukan oleh pengguna media sosial, karena memang kita ada di era media sosial, kecenderungannya banyak pendapat, banyak ide itu dikemukakan di media sosial. Artinya ini sudah menjadi perhatian publik ya, sudah menjadi perhatian masyarakat ya, yang kemudian menginginkan adanya keterbukaan ataupun transparansi dari kasus ini. Nah inilah teman-teman yang kita harapkan supaya pada akhirnya terutama keluarga dalam hal ini yang mengharapkan adanya kebenaran, adanya keadilan dalam mengungkap kasus ini, kita harapkan agar semuanya ya berjalan dengan baik. Dan apalagi Pak Kamarudin Simanjuntak pun juga sudah ikut ya menyuarakan karena beliau menjadi penasihat hukum dari keluarga almarhum Brigadir Joshua. Ya kita harapkan nantinya semuanya terungkap dengan sebaik dan sebenar-benarnya supaya kebenaranlah yang kemudian menang atas hal yang seperti ini. Itu yang kita harapkan supaya pada akhirnya semuanya menjadi terang benderang. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi, jangan ada lagi yang disembunyikan, jangan ada lagi yang kemudian membuat kita masyarakat ini bertanya-tanya sebenarnya ada apa di balik dari semuanya ini. Jadi kalau pada akhirnya sudah terungkap, ya sudah. Ya bagaimana proses hukum sebaik-baiknya ya diterapkan, ditegakkan, karena ini semua ya harus dilakukan sebagaimana seharusnya. Jadi teman-teman sekalian, kita doakan saja. Dan memang informasi-informasi terbaru kalau teman-teman perhatikan di sesi live sebelum ini, di sesi sebelum ini saya sudah share teman-teman mengenai penjelasan dari Baradae yang setelah beberapa hari ini kan informasi ini mulai ramai kalau nggak salah dari tanggal 11 ya. 11 Juli ini sudah tanggal 23, artinya ini sudah hampir 2 minggu berlangsung ini informasinya dan ramai sekali dibahas di media sosial. Jadi kita nantikan saja nanti hasilnya. Dan teman-teman memang tadi saya lihat Baradae itu katanya buka suara dan kemudian minta perlindungan dari LPSK ya. Kita nggak tahu nih ada apa di balik semuanya itu, kenapa mesti minta perlindungan ya. Kita serahkanlah kepada mereka yang menegakkan hukum ataupun aturan dalam hal yang seperti ini. Yang penting yang kita harapkan agar semuanya berjalan dengan baik dan sebenar-benarnya. Itu yang kita inginkan. Dan memang puji Tuhan juga Pak Jokowi sudah memberi respon ataupun atensi. Bahkan sudah 2 kali ya beliau memberikan komentar ataupun tanggapannya. Kita harapkan semuanya ya bergerak dan kemudian terungkap dengan sebaik dan sebenar-benar. Itu yang kita harapkan. Semoga saja teman-teman
Jadi kita dukung terus upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh pihak keluarga dan juga pihak-pihak yang mendapatkan kewenangan untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih semuanya, mari terus doakan yang terbaik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, supaya bangsa ini terus diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman semuanya, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih kepada teman-teman.